Vampir ini bener-bener pingin banget menggigit leher dari dokter giginya. Sampai pas dia mau gigit, ini yang terjadi guys. Jadi kisahnya, seorang vampir itu lagi pingin banget ke dokter gigi karena gigi dia ada yang bolong, jadi dia pingin tambah gigi. Nah pas mau masuk dokternya, dia itu sebenarnya takut banget karena setiap ke dokter selalu ada lampu-lampu yang menerangi dia yang bikin dia gak nyaman. Karena dia memang paling takut banget sama cahaya-cahaya yang terang. Sampai akhirnya pas dia ngeliat dokternya, dia malah jadi suka banget. Bahkan dia itu jadi agak nafsu gitu ngeliat dokternya, pingin jadiin dokternya seperti vampir juga. Tapi saat dokternya lagi betulin gigi dia tuh mau diganti gigi emas. Pingin gigit leher dari dokternya. Tapi dokternya gak kasih kesempatan sama sekali karena dia itu lagi benerin giginya vampir. Sampai tiba-tiba si gigi vampir itu udah jadi bagus banget, bahkan udah menjadi gigi emas. Bahkan kalau misalkan dia udah punya gigi emas itu, dia merasa udah sempurna banget supaya dia bisa gigit leher dari dokternya lagi. Tapi pas dia lagi mau nyamperin dokternya, tiba-tiba ada anak kecil buka pintu yang membuat si vampir itu ketabrak dan giginya malah jadi copot semua. Karma banget gak sih? Tiba-tiba terjadi kiamat di mana semua pizza di dunia pingin makan wajah manusia. Sampai akhirnya ini yang terjadi guys. Jadi awalnya ada berita di sebuah restoran pizza di mana di dapur dan di restorannya semua pizza itu kayak lagi ngamuk pingin makan mereka. Bahkan hal itu udah menjadi berita yang viral banget. Nah tiba-tiba anak ini yang lagi nonton pertama-tama sih gak percaya. Sampai tiba-tiba mamanya nawarin dia untuk mau masak pizza. Nah ketika dia mau, dia itu mulai curiga kok mamanya pas masak pizza gak ada suara ya. Tiba-tiba dia kaget banget ngelihat pizza tersebut lagi makanin wajah dari mamanya. Nah ketika dia mau nolongin mamanya, malah dia yang diserang sama pizza-pizza yang ada di sana. Dia benar-benar takut banget dong guys, karena dia nggak tahu gimana cara ngelawannya. Sampai tiba-tiba dia kepikiran sesuatu yang pintar banget, dimana dia itu harus masukin pizzanya ke dalam oven supaya pizza itu mati. Dan benar aja dong, ketika dia masukin ke oven, dia yang menang melawan pizzanya. Tapi tiba-tiba ada suara-suara di depan rumahnya dia, dan dia bingung banget kok nggak ada orang ya. Tapi saat dia lihat ke bawah, ternyata ada satu kotak pizza yang siap untuk menghantam dia. Nenek ini nggak mau mukanya jadi tua dan jelek, sampai akhirnya dia nekat nyuntikin dirinya sendiri dan hasilnya tuh parah banget guys. Jadi kisahnya, nenek ini tuh dulunya adalah artis yang cantik banget. Bahkan dia itu terkenal menjadi penyanyi tercantik di dunia. Tapi tambah lama dia itu tambah udah tua guys. Dan dia mulai insecure banget. Sampai akhirnya dia itu pingin banget nyuntikin dirinya sendiri supaya dia gak terlihat tua dan keriput lagi. Nah karena dia sebel banget sama dirinya, kadang bahkan dia itu sering perbanin dirinya sendiri supaya dia itu merasa mukanya itu masih kencang. Tapi jadinya malah serem banget karena dia itu make up di atas perbannya. Sampai akhirnya dia itu udah gak tahan lagi untuk hidup tua kayak gini. Dia itu langsung membeli suntikan tersebut yang bikin dia katanya menjadi muda. Nah pas dia mencoba untuk suntikin ke mukanya, itu hasilnya benar-benar bikin kaget banget. Ternyata dia itu menjadi cantik seperti dia saat lagi muda. Bahkan orang-orang gak tahu kalau misalkan sebenarnya dia itu tuh udah tua. Dia benar-benar senang banget karena akhirnya orang-orang itu suka lagi sama dia. Sampai tiba-tiba pas dia lagi nari-nari, dia pecahin patung bentuk dirinya sendiri yang membuat akhirnya suntikan tersebut kembali lagi kayak normal. Dia itu gak jadi muda, bahkan dia jadi lebih tua daripada sebelumnya. Itu ngebuat dia benar-benar kecewa banget dan marah, bahkan dia malu sama dirinya sendiri. Karena di depan banyak penonton, dia itu berubah menjadi seperti ini. Tapi yang dia kaget pas dia lagi sedih kayak gini, orang-orang tetap nyorakin dia. Seolah-olah semua orang tuh masih suka sama dia guys. Ternyata itu membuktikan orang-orang itu suka sama dia karena kemampuan dia, bukan hanya fisiknya aja. Di sini dia jadi lebih pede lagi. Cewek ini udah ke dokter untuk ke-57 kali supaya dia itu bisa punya anak. Sampai akhirnya kejadian kayak gini guys. Jadi cewek ini tuh bener-bener pingin banget punya anak. Dia itu udah 56 kali ke dokter tapi belum berhasil juga. Kali ini adalah pertemuan dia ke-57 dan dia yakin banget kalau kali ini dia akan berhasil. Nah ketika dia lagi ke tempat dokternya, dia itu ketemu juga cewek-cewek lain. Nah pas dia masuk ke tempat dokternya, dia itu benar-benar takut banget. Apakah dia itu udah ada bayi dalam kandungannya atau belum? Tapi ketika dokter melihat ternyata ini semua gak berhasil juga dan dia harus menunggu lagi untuk ke-58 kalinya.
Di sini dia benar-benar kecewa banget karena dia nggak tahu gimana caranya dia itu bisa punya anak. Sampai tiba-tiba dia mendengar pasien lain itu banyak banget yang berhasil. Apalagi cewek ini cerita sama dia seneng banget setelah menunggu 2 bulan akhirnya dia itu punya anak. Dan dia merasa kalau 2 bulan itu lama banget. Tiba-tiba cewek ini bilang, aku ini udah menunggu 3 tahun dan sampai sekarang aku itu belum mendapatkan anak. Bahkan dia bilang dia itu pingin menyerah aja. Dia nggak mau lagi memikirkan anak karena itu bikin dia stres banget. Tapi setelah dia memutuskan untuk nggak mau lagi punya anak, tiba-tiba bulan depannya dia datang lagi untuk visit ke 58 kali ya ke dokter tersebut. Cowok ini adalah cowok terapi di dunia karena untuk makan telur aja dia harus dipotong-potong kayak gini sampai akhirnya semua jadi kacau banget guys. Jadi kisahnya di sini ada seorang cowok yang benar-benar rapi banget. Dia nggak mau apa-apa tuh berantakan, semua itu harus simetris. Sampai kalau misalkan dia makan telur aja atau minum obat, dia itu benar-benar harus tertata dan lurus banget. Jadi rumahnya dia juga benar-benar simetris semua. Dimana dia itu bekerja di supermarket. Jadi kalau misalkan ada yang berantakan, dia itu nggak kuat banget. Setiap hari kerjaan dia cuman beresin orang-orang yang habis berantakin minuman-minuman atau makanan di supermarket ini. Tapi lama-kelamaan pelanggannya itu mulai takut banget sama dia. Karena setiap kasih uang, dia itu kembaliannya tuh terlalu rapi. Jadi orang merasa itu tuh aneh banget. Sampai akhirnya dia itu ketemu sama satu cewek ini. Dimana cewek ini pas dia lihat kaos kakinya itu benar-benar berantakan banget. Karena dia udah nggak tahan, dia itu benerin dong kaos kaki dari pelanggannya. Itu ngebuat bosnya tuh benar-benar marah banget sama dia. Dan langsung ingin memecat dia sekarang juga. Tapi bukannya takut karena mau dipecat, dia itu malah benerin kacamata dari bosnya yang miring-miring karena lagi ngomel-ngomel. Di situ ngebuat bosnya tambah marah, makanya dia langsung diusir guys. Tapi dia nggak peduli, yang dia peduli cuman beres-beres doang. Sampai akhirnya tiba-tiba pas lagi jalan pulang, dia ketemu ada tempat untuk kretek-kretekin tulang. Karena dia juga suka banget kretekin tulang dan dia pingin semua orang mempunyai tulang yang rapi. Akhirnya dia memilih untuk bekerja di sini menjadi tukang kretek-kretek tulang. Dia pun jadi senang. Pasangan ini kesel banget, di dalam kamar tetangganya selalu ada bunyi-bunyi misterius dan saat mereka tahu mereka benar-benar takut banget guys. Jadi kisah di sini ada seorang pasangan yang selalu ngomelin tetangganya. Karena tetangganya itu sering banget kayak ada suara-suara ribut di dalam kamarnya. Kayak selalu ada suara ngebangun gitu guys. Bahkan tetangganya ini bilang, kamu tuh selalu renovasi setiap saat ya. Kalau tengah malam juga selalu ada suara renovasi itu. Dan itu benar-benar ngeganggu kita banget. Akhirnya pasangan ini mau melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian karena tetangganya itu mengganggu. Tapi anehnya pihak kepolisian malah membela pria tua tersebut. Bahkan tiba-tiba pihak kepolisian bilang dia dan istrinya mulai nggak nyaman sama tetangganya yang nggak sopan. Nah di sini cewek ini baru tahu kalau misalkan pria tua itu mempunyai istri. Dia mulai mancing-mancing nih karena dia curiga banget istrinya itu jangan-jangan disekap sama pria tua ini. Tapi ketika dia nanya, si cowoknya malah ketawa-tawa kayak merasa hal itu adalah hal yang gak penting. Sampai akhirnya cowok itu terlihat baik banget datengin rumah pasangan ini dan mulai mengajak mereka untuk makan malam. Tiba-tiba si cewek ini bilang kalau misalkan kok kayaknya tetangga kita gak seburuk apa yang kita pikirin ya. Akhirnya dia datanglah makan malam dan bener aja dia ketemu sama istrinya beneran. Tapi dia merasa ada yang aneh banget sama istrinya. Istrinya itu bener-bener kayak ketakutan banget sama suaminya. Bahkan istrinya selalu memberikan kode-kode supaya cewek ini tuh peka. Istrinya bilang dia itu seneng banget mendengarkan musik, makin besar makin senang. Sampai tiba-tiba saat suami dari cewek yang tadi pengen nyalain musik, tiba-tiba pria tuanya benar-benar marah banget dan gak boleh dia deket-deket sama speakernya. Sampai tiba-tiba si ceweknya itu merasa ada sesuatu yang aneh nih. Kenapa ya dia itu gak boleh nyalain lagu sama sekali di ruangan tersebut? Akhirnya karena udah penasaran banget dan dia mencoba untuk gabungin semua kode yang dikasih sama istrinya. Cewek ini nekat banget, dia langsung lari nyalain speaker tersebut dan dia ingin tahu musik apa yang ada di dalamnya. Ternyata itu adalah suara-suara renovasi. Jadi sebenarnya kayak ada suara ketok-ketok palu itu bukan dia melakukan renovasi beneran. Tapi suara renovasi tersebut adalah untuk menutupi suara kekerasan dia sama istrinya. Jadi selama ini dia itu sering pukulin istrinya. Tapi nggak pernah ketahuan sama tetangga sama sekali. Tapi untungnya polisi datang dan kebenaran terungkap.